Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Ada sebuah ketimpangan keadilan yang sangat menukik rakyat biasa seperti Pak Jasyadi ini yang ingin mencari sebuah keadilan dibuat bulatnya minta ampun. Tapi begitu bicara anak presiden, loss. Ini yang berbahaya. Bagaimana seorang hakim memutus sebuah perkara yang cacat tapi tetap dilanjutkan? Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pada pagi sampai dengan sore hari ini baru saja selesai bersidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu. DKPP dengan kebetulan klien kami ada rekan kami juga dan sahabat kami Bapak Jasyadi berasal dari Riau, Pekanbaru sana ya, Pekanbaru Riau. Jadi dari sidang awal ini, sidang perdana ini, tadi dibeberkan alasan-alasan kenapa saudara Jasyadi ini katakanlah namanya memberikan laporan gitu ya kepada DKPP tentang kasusnya di mana beliau adalah seorang caleg dari Partai Demokrat di Riau sana, Indragiri begitu Pak. Kabupaten Indragiri Hulu ya, mirip-mirip. Jadi seperti itu karena pencariannya digerakkan oleh pihak Bawaslu di Riau sana ya. Oleh karenanya beliau melakukan permohonan kepada DKPP di pusat yaitu di Jakarta ini. Dari awal tadi sidang disampaikan ada alasan kenapa beliau sampai katakanlah dibatalkan pencariannya oleh pihak KPU Kabupaten Indragiri Hulu ya, jelaskan semua sebab-sebabnya. Dan tadi sehingga kami dengan tim Mbak Megi dan saudara rekan Azam sudah menyampaikan sebetulnya intinya adalah masalahnya saudara Jasyadi ini adalah memang mantan terpidana. Tapi sebetulnya mantan terpidana dalam kasus politik, ya, di mana waktu itu sangat terkenal itu kasus Saracen. Hal inilah yang coba kami jelaskan, kami ungkapkan, ya, kami argumentasikan kepada majelis begitu bahwa saudara Jasyadi ini, dan kali ini tidak terlibat sama sekali yang namanya kasus pidana umum. Ya. Jelas-jelas tadi kami mengungkapkan bahwa beliau adalah terkait pidana politik. Karena waktu itu di sekitar tahun 2017 yaitu kasus yang disebutnya kasus Saracen itu adalah kaitannya ke persoalan politik ya, persoalan ya katakanlah komunikasi melalui ITE begitu itu yang persoalan. Dan insyaallah dan alhamdulillah tadi sudah selesai sidang perdana ini, mungkin insyaallah akan dilanjutkan 2-3 hari ke depan ya untuk agenda sidang selanjutnya. Selanjutnya mungkin Pak Jasyadi bisa menambahkan ya. Tanggapan kita ada usaha. Jadi gini, kita memberi sebuah gambaran ada sebuah ketimpangan keadilan yang sangat menukik ya. Coba Anda bayangkan rakyat biasa seperti Pak Jasyadi ini yang ingin mencari sebuah keadilan dibuat bulatnya minta ampun. Tadi luar biasa tadi pertikaman hukumnya gitu ya. Namun Anda bisa lihat, coba PKPU tidak pernah merubah umurnya bagi syarat pencapresan presiden dan wakil presiden 40, tidak ada perubahan itu minimal ya minimal. Tapi begitu diajukan
ya, salah satu almas mengajukan dan ditolak di MK, ternyata masuk kembali tanpa ada tanda tangan dari penasihat hukum dan almasnya. Di hari libur ya, diterima, diputus, ya, menambah frase hakim MK, menambah norma hakim MK, maka loloslah yang namanya Gibran umur 36 tahun. Apakah ini bukan kejahatan? Kejahatan. Loh, dari mana kejahatan itu? Diputus sama MK bahwa telah melanggar kode etik yang berat banget gitu. Sehingga dipecat menjadi ketua MK, digantikan menjadi anggota hakim biasa non palu kayaknya itu ya. Nah, ini maksud saya gambaran nyata, jelas melanggar. Umur 36 dengan 40 itu berbeda, menambah frase, masih gol kok. Masa rakyat begini ini? Gitu ya. Saya utarakan di depan dua hakim majelis tadi DKPP. Inilah ketimpangan, saya bilang itu, hukum yang nyata dan fakta di depan nasional maupun internasional. Tidak ada pelanggaran pidana? Tidak ada pelanggaran pidananya lagi. Ya, tapi ingat, kita sudah melaporkan Hakim Anwar Usman ke Polda atas dasar KKN. Ya. Padahal kalau kita mengacu kepada penjelasan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 pasal 17 dari ayat 1 sampai ayat 7 menyatakan dengan jelas sekali bahwa jika memutus sebuah perkara hakim tersebut ada hubungan semanda, ada hubungan artinya keluarga, maka harus mengundurkan diri. Kalau tetap dilakukan maka gugur putusan tersebut. Nah, pasal 7-nya mengulang kembali perkara itu hidup dengan hakim yang berubah. Nah, ini kan sudah jelas gitu ya. Makanya dengan itu dan undang-undang KKN kita laporkan Anwar Usman ke Polda dan sudah diterima laporan tersebut. Jadi sekali lagi, jika rakyat begini, ya, klien kita ini yang tidak punya apa-apa, dibuat bulatnya minta ampun. Tapi begitu bicara anak presiden, loss. Ini yang berbahaya. Saya kira ini akan terjadi sebuah proses ketidakadilan yang nyata. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sedikit saya tambahkan bahwa sebetulnya kasus seperti rekan-rekan saya, kasus sahabat saya Pak Jasriyadi ini lebih atau banyak kasus lain yang murni pidana, Pak. Ya, kasus korupsi, ya kasus Ancamannya juga ancamannya pasti di atas 5 tahun oleh KPU. Dan di daerah lain Sumatera Utara, Baru itu diterima dan akhirnya proses menjadi caleg. Nah, sekali lagi tadi saya katakan rekan saya Pak Jasriyadi ini tidak ada unsur pidananya. Satu, tidak merugikan orang lain. Dia tidak merugikan. Dan tadi saya ungkapkan bahwa keputusan MK juga ya di 2022 kemudian mengatakan di situ diktumnya bahwa tidak harus atau melewati batas waktu 5 tahun. Dan yang paling penting lagi adalah kalau seseorang itu melakukan pengecualiannya betul, tidak melakukan pidana politik, mati tidak bisa, tidak masuk kategori atau kategori pidana umum. Jadi Pak Jasriyadi tidak masuk kategori itu sebetulnya. Jadi tidak pengaruh dengan masa jeda 5 tahun tadi. Tidak harus menunggu 5 tahun. Harusnya begitu. Ya kan begitu, sudah dilewati masa hukumannya. Beliau sudah masuk dalam prudio sana. Ada putusan MK juga deh. Ada, itu tadi. Tapi MK yang benar. Kalau MK yang Anwar Usman itu jelas. Itu. Saya kira gitu. Jadi tambahnya itu. Satu lagi, untuk tambahan, kalau Gibran kan juga sebetulnya ada cacat hukum meskipun belum terbukti, masih terlapor sebagai maling kan, yang dilaporkan oleh Kang Ubed. Nah, itu juga sebagai cacat hukum atau bukan? Cacat hukum dong, kan sudah putusan MK-nya itu jelas bahwa MK memutus Anwar Usman telah melanggar kode etik secara berat, maka dipecat. Nah, hasil dari putusan itu harusnya cacat hukum, tapi karena dianggap MK itu final and binding, tetap jalan. Ini yang berbahaya. Sistem itu harus dirubah. Bagaimana seorang hakim memutus sebuah perkara yang cacat, tapi tetap dilanjutkan? Bagaimana? Artinya, vonisnya atau keputusannya bagaimana? Ya, gugur. Ya cacat. Cacat demi hukum.
Tapi ya itu tetap MK mempertahankan final and binding. Final and binding boleh kalau benar. Tapi kalau salah, bukan final and binding itu. Iya, bukan maksud saya, itu si Gibran, itu kan sebetulnya terduga maling yang sudah dilaporkan oleh Kang Ubed. Artinya ini juga menambah bahwa... Oh iya dong. Coba diketerang. Iya, kalau ada laporan ke KPK soal Kang Ubed tadi, tinggal KPK berani nggak menelusuri perkara itu. Nah, perkara itu adalah perkara korupsi, kan begitu. Nah, silakan saja itu. Artinya kalau mau saya gambarkan, menurut Anda itu berarti ini bertambah beban perkara yang ada di Gibran, kira-kira begitu. Nah, itu bisa jadi. Nah, terbukti atau tidak, itu silakan. Tapi yang sekarang saya katakan ini terbukti bahwa putusan MK ini cacat demi hukum. Walaupun dikatakan final and binding. Karena ada pemecatan, ingat. Itu malu rasanya. Akibat hukumnya sudah ada. Akibat hukumnya ada. Manusianya dipecat, iya. Itu malu.